Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Arijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan kedua Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Pengertian HAN menurut beberapa pakar, di sini saya akan mengambil salah satunya saja. Menurut pengertian HAN menurut Van Apeldoorn, hukum administrasi negara adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Istilah lain dari hukum administrasi negara adalah hukum tata usaha negara atau hukum tata pemerintahan sebagai terjemahan dari administrasi reh. Menurut Joko Sutomo, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum antara jabatan-jabatan dalam negara dengan warga negaranya. Selanjutnya, hukum administrasi negara dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama sebagai hukum administrasi negara, hukum mengenai operasi dan pengendalian kekuasaan administrasi ataupun penguasaan terhadap penguasa-penguasa administrasi. Yang kedua, sebagai hukum buatan administrasi, maka hukum administrasi negara merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan undang-undang. Menurut CAJM Kortman, hukum administrasi negara dapat berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lain akibat satu, perbedaan persoalan kemasyarakatan dan pemerintahan yang dihadapi penguasa. Yang kedua, perbedaan sistem politik. Yang ketiga, perbedaan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang keempat, perbedaan hukum tata negara yang menjadi sandaran hukum administrasi negara. Menurut G. Pringgodigdo, pada dasarnya menekankan bahwa hubungan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administrasi dipegang oleh presiden. Maka pengertian hukum administrasi dalam arti luas terdiri dari tiga bagian, yaitu hukum tata pemerintahan, yang kedua hukum administrasi negara, yang ketiga hukum tata usaha negara. Selanjutnya, kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum. Hukum administrasi negara termasuk hukum publik karena hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi kepentingan umum yang merupakan kewajiban administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Eropa kontinental, William Konynenbelt, hukum administrasi negara adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang seluk-beluk hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Definisi tersebut mengandung tiga unsur. Yang pertama, kumpulan peraturan hukum. Yang kedua, hal ihwal kehidupan lembaga eksekutif. Yang ketiga, seluk-beluk ini hanya dititik beratkan pada lembaga eksekutif. Hukum administrasi negara meliputi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan administrasi atau pemerintah atau kekuasaan eksekutif. Pada awalnya, hukum administrasi negara merupakan satu kesatuan dengan hukum tata negara. Keadaan berubah pada abad ke-19, di mana berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Latar belakang lahirnya hukum administrasi negara sebagai ilmu pengetahuan berdiri sendiri terpisah dari hukum tata negara. Latar belakangnya yaitu kondisi oleh beberapa keadaan, diantaranya yang pertama timbul negara-negara kesejahteraan, yang kedua bertambah banyak peraturan-peraturan administrasi yang harus dibuat sebagai dasar untuk segala tindakan-tindakan administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kesejahteraan umum. Yang ketiga, ikut campur pemerintah segala lapangan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Objek hukum administrasi negara adalah satu, pemegang jabatan dalam negara itu atau alat-alat perlengkapan negara dan warga masyarakat. Yang kedua, aparat pemerintah atau pemegang jabatan yang menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan umum sehingga selalu berhubungan dengan masyarakat. Selanjutnya ada sumber hukum administrasi negara. Sumber hukumnya yang pertama undang-undang, yang kedua praktek administrasi negara atau konvensi administrasi negara sebagai kebiasaan dalam praktek. Yang ketiga jurisprudensi, yang keempat doktrin. Ketentuan-ketentuan hukum
administrasi negara sulit dikodifikasikan. Kenapa? Karena alasannya yang pertama, perubahan dalam bidang hukum administrasi negara terjadi dengan cepat. Yang kedua, pembentukan dan pembuatannya tidak dalam satu tangan. Hukum administrasi negara menurut teori residu atau Utrecht bahwa administrasi negara adalah badan eksekutif yang ada pada dasarnya menjalankan sebagian tugas-tugas yang tidak menjadi tugas legislatif dan yudikatif. Menurut teori Dwi Praja atau Donner bahwa administrasi negara dalam menjalankan pemerintahan dilakukan dalam dua bidang yang berbeda. Yang pertama, tugas politik, yaitu bidang yang menentukan tujuan negara. Yang kedua, tugas eksekutif, yaitu bidang yang menjalankan tugas yang telah digariskan dalam tujuan negara. Administrasi negara yang diwujudkan dalam berbagai perbuatan harus berdasarkan peraturan, yaitu hukum administrasi negara agar tidak menjurus kepada perbuatan-perbuatan yang sewenang-wenang.